ada Alice, ada Kagura, bisa di-burst oleh seorang Harley dan bahkan Lunox. Ini akankah ada Kylie Dede untuk para pemain dari tim OP Esports? Seorang Kylie yang kita tahu permainan dari Lunox itu luar biasa. Gimana menurut Gio? Setuju banget sih kalau aku ambil Lunox karena dia bisa nge-burst ke arah Alice juga. Dan itu jadi salah satu head to head juga antara Luminar juga Kylie nanti di arah mid. Damage mana yang masuk duluan itu akan menangkan pertarungan antara kedua match ini, kedua support ini. Tapi kita lihat adanya Poveus yang muncul akan menjadi ancaman besar bagi seorang Lancelot-nya ini nggak main-main. OZN1 dia harus berkutat dengan adanya Poveus. Dia punya faktor yang harus dijaga-jaga untuk dikeluarin kalau nggak mau Demonic Force-nya keluar dari seorang Poveus. Tapi ngelihat hal ini yakin nih Esmeralda-nya bakal membantu. Itu dia yang baru mau gue omongin, Ji. Esmeralda-nya bakal mengcover banget. Oke, kita tanya langsung ke analis kita nih. Oke, Kedebong Pisang, gimana menurut lo? Dengan Poveus. Insting Choji mengatakan Poveus ini bakal berguna banget kalau lawannya Lancelot. Dia bakal gampang banget untuk ngedash, dia bakal cepat banget untuk loncatnya karena dari Lancelot dan juga Esmeralda sendiri mobilitasnya jelas lebih kencang Lancelot, yang dimana mungkin kalau lagi ngejar Lancelot terus habis itu Lancelot mungkin ngarah kabur ke arah base masih bisa dikejar lah sama Poveus. Tapi balik lagi harus berhati-hati lagi di early-nya. Kalau misalkan kalau Esmeralda kan balik lagi ke early, di laning dulu, baru di late game mid game-nya baru banyak team fight tuh. Tapi kalau dilihat dari OP Esports satu lagi Cloud sih, waduh, gimana ya kalau Cloud ya? Jangan sih, Cloud ini udah nggak bisa. Maksudnya gini, Cloud itu agak sedikit berat ketika harus memang enak untuk Cloud, tapi kalau misalnya dia untuk farming itu lama banget, jadi berbahaya dan bahkan di landingnya bakal diacak-acak. Kita lihat lagi, udah banyak banget hero yang bisa ngedive ke belakang. Kalau misal dia masih paksa, udah itu mungkin beda kasusnya di situ Choji. Nah, tapi kalau dilihat dari draftnya Iwasaikan, sebenarnya gue lihat ada satu celah Bang Oji. Yes, apa tuh? Hero damage dari Iwasaikan. Berarti OP Esports kalau untuk bikin item defense tinggal pilih aja antara Dana Armor, Athena ataupun Oracle sih Bang Oji. Jadi nggak terlalu pusing mungkin untuk OP Esports mengambil langkah item defense-nya. Justru dari OP Esports mungkin dengan celah satu dari Iwasaikan ini bakal beruntung juga buat dia. Tapi balik lagi, kalau misalkan sampai Lancelot-nya misstep ataupun terlalu jauh dari teman-temannya, dia bakalan jadi makanan empuk banget untuk Poveus Bang Oji. Alright, tentunya kita bakal langsung saksikan apakah analisa dari seorang Ranger Mas Gio dan juga Choji akan betul ataukah malah berbalik. Dan ternyata di sini Panzer yang akan menggunakan satu buah Matilda. Lihat bakal coba diganggu pergerakannya oleh seorang Popol NKB. Kali ini benar-benar diganggu di arah apa namanya? River. Ngomong jungle kok, orang rumput doang. Silakan Gio. Ya, kalau aku lihat emang ini damage magic yang diberikan oleh Iwasaikan pastinya akan sangat besar. Tapi kalau OP bakal merespon dengan Athena, Shield atau tadi Radiant Armor yang udah disebutkan sama Choji juga, dia bakal bahaya banget. Tapi itu masih terlalu awal untuk kita bahas karena teman-teman dari Iwasaikan kali ini berada di area depan sana. Panzer yang menggunakan Matilda kali ini akan menjadi roamernya, akan memberikan sedikit sentuhan-sentuhan ke arah Kylie dengan Soul Bloom-nya di area depan sana, Ranger Mas. Oke, tapi kali ini kalau misalnya dari para pemain dari tim OP melakukan tekanan terus-menerus, ini adalah hal yang bagus. Membuat setidaknya Panzer ataupun Iris sedikit berhenti pergerakannya. Bahkan Panzer aja, dia sampai nggak bisa maju-maju ke arah depan. Dan ini adalah hal yang bagus sebenarnya kalau menurut gue. Luminaire is coming, menurut gue seorang Echa mencoba digigit begitu saja. Masih ada Afli, tapi ternyata Esmeralda is coming dan Cakim nggak bisa mendekat. Tidak adanya ultimate dari seorang Cakim dan juga Esmeralda. Masih coba untuk farming terlebih dahulu. Tapi di arah top lane sana mencoba dapetin satu buah poin tambahan Y-Force dan harus dimain begitu saja. First blood didapatkan dengan cukup baik oleh tim OP Esports. Berbanding terbalik dengan game yang pertama, OP Esports kali ini lebih agresif dan lebih galak. Tapi kita lihat emang OP Esports dengan pemilihan hero-nya harusnya bisa lebih unggul dibanding Iwasaikan nanti. Tapi kita lihat juga di area atas tetap diganggu aja sama Dede Bocang dan juga OZ di area atas saya. Dan Panzer yang harus turun sampai ke atas. Tapi di area bawah sepertinya udah terjadi peperangan. Valistarmon dikeluarkan. Valistain kali ini mencoba mendapatkan seorang Iris. Bahkan Cakim yang jauh di sana nggak bisa menjemput seorang Iris. Dan Iris harus tumbang di pertarungan berdarah di area bawah sana tadi, Ranger Mas.
Alright, bahkan Turtle bakal coba diamankan oleh para pemain dari tim OP terlebih dahulu. Luminaire bersama dengan seorang pasar di tengah sana cuma bisa memukul mundur Lunox dari Kylie. Udah gue bilang, Kylie Dede ini berbahaya. Dan lihat Chucky memberikan informasi apakah Chucky akan masuk. Dan Bloodthirst belum dikeluarkan, masih ditahan begitu saja. Peta masih kesana dikeluarkan dan bahkan satu bola retribusi dengan cukup baik. OZN1 kali ini mengamankannya dengan cukup baik tanpa terambil, tidak tremor kali ini. Silakan Gio. Yes, tapi Dede Bocang kali ini mendapatkan purple buff. Cukup menarik banget, dia langsung meteor shower untuk clear minion. Tapi lihat Panzer langsung dari depan sana untuk menggoda atau mengganggu pergerakan dari Dede Bocang. Dan membiarkan Iris dan juga Y-Force mendapatkan sebuah gold shieldnya di area atas. Dan juga tentunya mendapatkan gold buff untuk seorang Iris. Menambah pundi-pundi goldnya. Karena EVOS Icon memang sangat membutuhkan network. Karena berbeda udah 1000 kali ini Ranger Mas. Oke, dan sedangkan itu dari seorang OP Esports kali ini mereka mengungguli, melakukan ganking di arah top lane sana. Y-Force masih menjadi pilihan, tertangkap oleh dengan sebuah trap, tapi ternyata Gold Outer turretnya yang menjadi pilihan dari para pemain dari tim OP. Lihat, dipaksa begitu saja Y-Force gak mau masuk karena tidak ada follow up dari kawan-kawanan lainnya. Dan Meteor Shower, clear minion yang cukup cepat dari seorang Bocang. That's why kenapa aku bilang kayaknya apakah Popheus ini benar-benar mampu untuk berada di posisi sekarang. Karena kita bilang banyak banget counter dari seorang Popheus bakal digigit begitu saja. Ada OCN di depan sana, bakal berubah, bakal trigger begitu saja. Dan coba dijemput flicker ke arah belakang yang baik dari Y-Force. Panzer tergigit begitu saja dan kupanya harus tumbang. Kupanya terkena damage dari seorang turret dan harus pulang ke arah base dari seorang Enchant. Gio. Ya, The Panzer juga masih mencoba untuk mengejar Dede Bocang. Lihat di sana, OZNY mengganggu pergerakan dari Papua milik seorang Iris dan dicolong sudah. Ini seperti kita lihat di game pertama ya, posisinya berbalik. Ketika jungle milik EVOS Iris yang selalu mengganggu ke arah seorang Ozzy, kali ini posisinya dibalik. Dan lihat Bocangnya udah Skeletal Maut, kan ada Guiding Wind juga dan juga Psychic Eagle yang masuk ke sana. Tapi sayang sekali nggak ada damage bantuan dari teman-teman EVOS. Tapi lihat dari Bocangnya masih terus jadi target operasi. Masih bisa mundur tanpa ada halangan membentang. Tapi membuat gold shield di area atas terbuka lebar untuk EVOS Icon kali ini Ranger Mas. Yes, tapi bakal ditukar dengan sebuah turret dan juga satu buah turtle. Sepertinya ini masih tetap diuntungkan oleh tim OP Esports. Jadi EVOS, pengen ngomong EVOS jadi gabung tuh. OP Esports, oh my god! Ternyata hampir saja diamankan, tapi ternyata masih bertahan. Hingga over total dikeluarkan, Popis maju ke arah depan. Menuju ke arah seorang Kyle, langsung ada Cycle Eagle di depan sana. Kyle bakal coba di follow up, dan satu yang terakhir, Peter Mesin ke arah belakang. Sedangkan Luminaire dimakan oleh seorang Fazista dengan cukup baik. Fazista melakukan flanking yang cukup indah, dan Iris is coming. Tetap memberikan damage, Blood Out telah dikeluarkan, tapi Cakim sepertinya masih kurang power dari damage magicalnya, Gio. Ya, masih terlalu early untuk Cakim ikut join war. Jadi memang itemnya masih belum jadi juga gua rasa. Jadi belum ada damage, tapi Meteor Shower kali ini benar-benar mengganggu. Y-Force dimandiin karena Jody juga data kali ini. Tonros yang begitu efektif. Segitiga bermuda yang muncul akhirnya membuat satu Popheus Y-Force harus tumbang di area atas. Dan membuat ini outer turret yang bakal terbuka untuk teman-teman OP. Bahkan kita lihat dari bawahnya, Fazisten dan juga Cakim masih head to head. Dan Cakim ternyata udah Skeletal Maut Ranger Mas. Yes, tapi lihat Retribution diamankan dengan cukup baik dan bahkan satu Seeking Eagle-nya gak bisa buat apa-apa. Luminaire menuju ke arah belakang. Ada seorang Chang'e yang cuma bisa memberikan sebuah Meteor Shower. Ini dari seorang Panzer harus buru-buru untuk mendapatkan satu buah Radiant Armor. Kalau enggak itu nggak bakal bisa bertahan. Semua damage yang diberikan oleh Chang'e. Yes, tapi kita lihat juga emang kalau misalnya winning conditionnya untuk EVOS Icon ya, gue rasa mungkin bisa dibawa ke arah late game. Mereka punya Yixin, mereka punya Alice. Tapi kalau untuk kayak sekarang, OP mesti main cepet karena mereka punya Chang'e ya. Mereka punya Chang'e yang bisa clearing minion dengan cepat, bisa ngambil objektif dengan cepat. Dan tentunya dengan adanya Ozzy juga. Tapi kita lihat di area bawahnya udah ada Falling Star Moon dari seorang Fazistain. Dan kita lihat juga masih memang cukup sulit untuk EVOS kalau dihadang seperti ini. Kalau menurut Choji nih, kira-kira winning kondisi ini bakal seperti apa? Jalan ninjanya EVOS untuk menang di game kali ini adalah untuk ditarik ulur ke late game, karena di sini harus mengandalkan Cakim, Iris dan juga Luminaire untuk bisa memberikan damage dengan baik. Tapi itu sebaliknya dari OP. Dan ngelihat OP udah memberikan pressure sebagus ini, asalkan OP tidak melakukan misstep ataupun overcommit, mereka harusnya aman-aman aja dan mungkin untuk
kemenangannya itu bakalan dipegang dengan baik. Sekali lagi, kalau misalkan OP bisa mempertahankan temponya Bang Gio. Oke, kita langsung aja melihat di arah depan sana. Tadi sempat terlihat sama gua Panzer menjemput satu orang Cakim, tapi lagi dan lagi sebuah objektif milik seorang Iris dicolong terus-terusan. Ini juga baik banget kalau menurut gue untuk EVOS Icon. Kalau terus-terusan objektif seperti ini diambil, mereka makin kehilangan network. Kalau menurut OG, Ranger Emas seperti apa? Yes, ini benar-benar OP tinggal maksimalin aja. Mereka jangan sampai overcommit, kata Gio, gue setuju banget. Dan satu, mereka jangan sampai semuanya blunder mengincar karena Cakim. Lagi dan lagi ingat, Cakim itu memang dia hero scaling. Dan kalau dia dipaksa terus-menerus, soft skillnya terlalu banyak yang dikeluarkan dari OP Esport. Dan bahkan malah bebas untuk lainnya. Sekiranya menuju ke arah belakang, menuju ke arah Dede Bocang. Damage yang diberikan terlalu sakit. Lihat seperempat darah terakhir, tapi sepertinya Dede Bocang masih bertahan. Tapi nggak ada flicker yang digunakan lagi. Meanwhile, 60 detik menuju ke arah Lord yang terhormat. Tanda aja di arah bottom lane. Bakal ada seorang Cakim mencoba untuk bertahan. Mencoba blowout. Tapi ternyata Lancelotnya Hela. Surprise attack, Father. Bapak Ibu kali ini terkaget, terkejut, terheran-heran terlihat Lancelot yang tiba-tiba datang mengejutkan dengan satu buah pedang dan menancap jantung dari seorang Alice. Yoi, bahkan Kylie kali ini harus dengan Brilliant of Order-nya supaya tidak terkena damage dari teman-teman EVOS Icon, dan mereka langsung coba untuk mendapatkan satu outer turret, tapi malahan Iris ya, Meteor Shower yang on point banget membuat seorang Iris harus tumbang. Bahkan 4 member, 3 member bahkan harus hilang dari EVOS Icon. Tersisa Wyforce dan juga Cakim yang baru saja respawn. Ini tentunya nggak baik banget untuk EVOS Icon. Mereka baru mendapatkan 1 point kill berbanding 8, dan ini cukup dalam tanda kutip one sided banget untuk EVOS Icon. Mereka udah kehilangan banyak momentum, mereka kehilangan banyak juga objektif, dan gue rasa OP kali ini owning banget karena 3 detik lagi juga Jauh. mereka dapatkan Lord yang pertama. Yes, bener banget. Ini bisa kita bilang OP membalikan keadaan, memberitahu dari tim EVOS Esports kalau berada di posisi terpressure itu tidak enak seperti ini. Dan OP tinggal memaksimalkan sampai mereka menuju ke arah inhibitor atau base dari EVOS Esports. Karena OP kali ini masih ada waktu untuk menuju ke arah late game. Kalau bisa sebelum menuju ke arah late game sekali, menit 15 OP udah harus bisa menyelesaikan game ini. Karena kalau tidak, kemungkinan besar spike atau power spike dari EVOS Esports ini bakal lebih kuat di arah late gamenya. Dan tentunya dari Popoline Kupa atau dari Lunox Esmeralda sekalipun gak bisa nahan nanti damage yang diberikan oleh EVOS Esports. Dan mereka harus segera untuk melakukan end terhadap game kali ini, Gio. Yes, dan Lordnya udah mulai dipoke aja oleh OP. Bahkan kalau yang menarik adalah lihat Dede Bocang udah dikasih purple buff. Ini menandakan bakal ada war yang terjadi karena Fazisten berada di depan dengan ada Falling Star Moon ke arah seorang Panzer. Tapi lihat teman-teman dari EVOS Icon mencoba dengan ada Cakim masuk ke arah depan sana. Berani over tadi dikeluarkan hanya untuk menculik, bakal ada blowout ya. Nggak bakal maju ke arah depan sana karena teman-teman dari OP lihat Fazistennya Falling Star Moon ke arah Luminaire. Tapi Fazisten bisa mundur ke arah belakang, ditinggal sendirian Matildanya. Karena pengeroyokan terjadi oleh seorang Cakim dan 4 member tersisa. Kali ini tersisa tinggal 3 orang dari EVOS Icon. Terus saja terjadi perkelahian di arah depan sana dan membuat OP dapat space, dapatkan Lord yang pertama kali ini Ranger Mas. Double kill didapatkan oleh seorang Esmeralda yang cukup baik. Lagi-lagi ini Esmeralda Persistent benar-benar memberikan personel luar biasa. Dia memukul mundur Luminaire, dia mengcutting seorang Cakim, dan bahkan kawan-kawan dari OP. Jujur aja Persistent kalau dia berhasil menang dari OP Esports, MVP-nya aku pilih Persistent. Dia benar-benar ngezoning out. Dia bikin pecah belah dari tim fight-nya. Bahkan Wyforce yang harusnya bisa untuk memberikan deal damage ke arah Lancelot, dia gak berani masuk karena ada Esmeralda. Dan itu dia yang aku takutkan. Kenapa aku tanya tadi masih kok berani pakai seorang Pafeus? Aku tadi begitu. Ya kan, tadi seorang Kecoji ke Gio, makanya. Dan bahkan ini adalah jawabannya. Dia masih berani pakai Pafeus, Esmeraldanya bebas, dan bahkan udah ada satu buat defense Clef. Siapapun yang di depan, mau Panzer, mau Cakim, ini pasti bisa hilang dengan Darkening. Pasti, Gio. Iya, pasti banget. Apalagi dari kita lihat ada Mountain Shocker dikeluarkan oleh Iris, memberikan vision di mana teman-teman OP Esports berada. Dan Lordnya udah mulai masuk ke area atas nih. Harus di defense dengan sangat baik kalau EVOS Icon mau mencoba bertahan. Karena dari seorang Ercan dengan Popol Kupanya udah masuk ke arah depan sana. Dan ada Meteor Shower yang dikeluarkan, memberikan pressure yang sangat besar ke area depan dari EVOS Icon. Dan Lordnya masih bisa di-secure oleh teman-teman EVOS. Tinggal mereka mengganti objektif ke area tengah kali ini Ranger Mas.
Oh my god, tapi sayang sekali mereka belum berhasil mendapatkan inhibitor. Sedangkan di arah top lane sana, Super Minion bakal coba di-clear begitu saja oleh seorang Dede Bocang. Iris damage terlalu besar. Dan bakal di arah bottom lane ada teamfight yang sepertinya tidak jadi dilakukan oleh kedua belah tim. OP menarik mundur pasukannya, nggak mau terlalu memaksakan mendapatkan keadaan yang tidak cukup baik. Karena mereka sedang owning. Mereka jangan sampai blunder kali ini. Mereka kalau blunder bisa dibalikkan menjadi one strike push. Karena sebentar lagi bakal memasuki menit yang ke-15. Choji. Yes. Waduh, ini kalau udah di pressure seperti ini sih mungkin dari EVOS aja bakal susah banget ya untuk ngebalikinnya lagi ya. Apalagi melihat kill count-nya aja ini udah berbeda 10 gitu. EVOS cuma kebagian 1 kill aja. Jadi otomatis itemnya juga pada seret-seret. Lihat aja dari OP Sport. Ini damage-nya udah besar-besar banget. Itemnya udah hampir komplit semua. Dan kalau dilihat dari EVOS itemnya, di sini masih belum ada Dominance of Ice ataupun NOD untuk mengurangi absorption melee sama Phase Stain. Itulah yang membuat Phase Stain bener-bener oke banget di front line-nya. Dan nggak bisa dikurangin dengan gampang shield-nya. Jadi ya balik lagi. Salah satu jalan, bukan salah satu, tapi satu-satunya jalan ninja EVOS untuk bisa memenangkan game ini ya hanya bisa ditarik ke late game. Dan kalau menurut Choji, langkah sekarang yang terbaik untuk EVOS adalah untuk kiting dulu aja dalam base, ditarik ulur terus saja sampai menyentuh mungkin di menit 18 ataupun 19. Sementara bagi OP Sport sendiri, dia harus memberikan pressure yang kenceng lagi. Karena kenapa? Ini pressure-nya dari OP Sport udah mulai merendah, udah mulai melemah. Mungkin karena EVOS juga sudah mulai mendapatkan item walaupun hanya sedikit, tapi sepertinya udah ada inisiasi lagi Bang Oji. Oke, bakal coba dipaksa begitu saja. Tapi seperti kata Choji, kalau mereka masih mau masa teamfight, mereka bakal kalah. Tidak ada Necklace of Durance, Dominant Ice atau si Halberd sekalipun. Mereka masa teamfight, itu tandanya udah ada lubang kuburan yang siap menunggu dari tim EVOS Icon. Bahkan lihat, dari seorang Luminar bakal coba untuk mundur dengan seorang Iris dan halo, surprise attack. Tapi ternyata sedikit saja, hampir saja kegigit oleh seorang Popol and Kupa. 32 detik lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat, tapi sepertinya bakal diamankan oleh OP Esport dengan pasti. Dan Fazisten jangan sampai terpick off. Fazisten jangan sampai mereka menzoning out Fazisten dan bahkan Fazistennya di shutdown. Karena ini bakal jadi celengan. Bukan hanya celengan, tapi power teamfight dari tim OP bakal berkurang jauh, yo. Yes, dan ini tugasnya Cakim juga untuk mencoba menjaga Cakim di area bawahnya supaya Cakim nggak ikut war nanti ketika Lordnya udah mulai muncul. Karena banyak banget makanan dari Esmeralda, kita tahu ada Povius, ada juga dari seorang ada Matilda juga. Ini tentunya harus di zoning juga dan teman-teman dari OP langsung ambil inisiasi ke arah Lord yang terhormat. Sudah ada Mountain Shocker dari Iris memberikan vision. Lihat bagaimana Meteor Shower dari Dede Bocah kali ini karena seorang Cakim. Damage yang diberikan cukup sakit, tapi lihat dari seorang OZN1 masih mencoba untuk mengejar Cakimnya. Tapi damage yang masih belum bisa menemukan siapa-siapa. Fazisten berhasil menemukan Luminar dan langsung masuk menuju ke arah boost. Tapi ternyata Luminar masih bisa bertahan. Fazisten terlalu kuat di depan sana. Gak ada yang bisa memberikan damage. Siapapun semua dipukul mundur. Fazisten susro. Fazisten versus everybody. Dan bahkan Lord berhasil diamankan. Cakim gak boleh pulang. Maunya digoyang. Satu buah recall telah digunakan. Tapi sepertinya Cakim, apakah keuntungan berasal di Cakim? Dan ternyata tidak. Cakim terlalu lambat. Oh my god. Ozzy, what are you doing? Shutdown didapatkan. Celengan pecah. Winter Ranger didapatkan. Ini memberikan satu buah space untuk para pemain dari tim EVOS Icon. Berhasil mendefense Lordnya. Kemungkinan besar Lordnya akan menjadi sia-sia untuk kali ini. Bakal turretnya dicoba dapatkan oleh Iris di arah mid lane. Dan berhasil didapatkan. Malah kerugian untuk tim OP. Mereka mendapatkan Lord, tapi mereka berhasil di shutdown. Ini yang udah gue bilang, jangan sampai terbet oleh seorang Cakim. Betul, bukan sembarang betul Oji. Bahkan Lordnya udah masuk ke area atas tanpa adanya OZN1 karena benar-benar terbait dengan Cakim dan akhirnya menjadi jawaban. Ketika gak adanya Ozzy, mereka bakal kesulitan banget untuk maju ke depan. Walaupun ada Dede Bocang dengan Meteor Shower-nya, tapi gak ada damage yang bakal masuk ke area belakang. Lihat ya, Meteor Shower udah keluar dari seorang Dede Bocang, memberikan damage ke arah depan sana. Dan inhibitor turret itu bisa diamankan oleh OP Esport. Oh, damage dari Luminar. Ya, ini ada overture dia masuk, tapi Luminar terlalu beraksi. Dan akhirnya harus tumbang di tangan Dede Bocang. Lordnya masih bergagah di area depan sana, mencoba untuk masuk ke area depan. Dan lihat bagaimana Bajam Kupas seorang Cakim yang udah tergigit mencoba untuk mendapatkan Ercan, tapi nggak bisa mudah itu mendapatkan Ercannya. Dan malah Cakim harus tumbang kali ini, Ranger emas.
Oh my god, ini bencana untuk EVOS Icon. Lihat, 3 lane yang berbeda, mereka menyolong dan bahkan semuanya menuju ke arah ini Bitter Turret. OCN1 sudah kembali lagi ke lane of dark. Mereka gak mungkin bisa menang karena tidak adanya Cakim sebagai high ground damage. Dan lihat, phase stand-nya bebas banget. Phase stand-nya gak ada yang bisa memperhatikan di sisi. Lihat, Peter Shower dipukul mundur dari seorang Iris. Seperti ini gak menjadi game untuk OP Esports. Dan bahkan OG fokus sekarang ke PS-nya. OP Esports take the captain. 1 sama untuk EVOS Icon dan juga OP Esports. Mereka bermain dengan sangat baik, bermain nge-push karena kalau mereka nggak nge-push itu akan bahaya kalau dibawa ke arah late game dan mereka